Cuma kadang yang bikin aku kayak gimana itu pas ngumpul sama teman-teman yang seumuran gitu, kayak anjir, mereka bawa anak dua, sudah mapan, sudah punya usaha sendiri, punya aset, punya rumah, punya mobil. Nah, apakah saatnya aku harus menikah biar rezekiku semakin banyak? Coba kalian komen guys. Ini nyambung yang tadi loh, sing mbok omong nih tadi loh. Yang katamu, kata Ustadz atau kata siapa tadi loh? Gimana tadi? Itu benar itu. Gimana tadi kata-katanya? Kalau rezekinya lu udah usaha berbagai macam sendirian nih, udah lu sendirian usaha berbagai macam apapun, tapi kalau penghasilan rumahnya rezeki lu nggak nambah, maksudnya nggak nambah atau rezeki gue udah 3 tahun 5 tahun bahkan hampir 10 tahun rezeki gue kok masih stuck di sini doang, ya itu tandanya ya nikah. Malah disuruh nikah malah dari stuck ya. Soalnya kan ya itu balik itu tadi, menikah kan bukan soal beban gitu sebenarnya, itu kan ibadah bukan beban. Menikah itu ibadah. Nah, konsep seperti itu tuh kayak sepenuhnya itu belum bisa aku terima gitu. Nah itu makanya itu loh, cari jawaban dulu. Cari jawaban dulu. Di manakah aku harus mencari jawaban itu? Istiqoroh. Istiqoroh itu bukannya untuk ini ya, menentukan dua pilihan lah istiqoroh. Enggak, kalau lu bingung, pokoknya lu segala macam bingung, butuh petunjuk, butuh jawaban, ya istiqoroh lah. Jadi intinya aku meminta apa? Di dalam doa itu meminta apa? Petunjuk, jawaban. Lu kalau doa nggak usah setengah-setengah, minta aja lah yang mau. Untuk aku nggak takut lagi gitu maksudnya. Nggak takut lagi untuk. Juga apa? Orang kita minta sama Allah kok nggak minta kepada manusia kok. Kan Allah kan udah janji bakal ngasih di waktu yang tepat, ayo. Manusia enggak. Engkose. Insya Allah. Iya sih. Tapi itu ini juga nggak sih? Maksudnya faktor dari pasangan kita juga nggak sih? Maksudnya nggak dari diri kita aja, tapi juga pasangan kita harus memiliki mindset dan visi misi yang sama juga seperti kita gitu. Kan kalau sama-sama mengerti tentang konsepnya itu, kan berarti bisa jalan berdua gitu. Mungkin dibalik perbedaan ada visi misi yang sama, nggak apa-apa. Ya itu sih. Nggak mungkin sama plek pasti ada yang beda dong. Ya. Tapi kalau selama visi misinya sama, oke. Jalan aja ya. Ya yang terpenting itu adalah menemukan pasangan yang sama-sama bersyukur. Itu loh. Di zaman sekarang itu ya, memiliki pasangan yang kita itu mensyukuri semua kelebihannya, kita melengkapi kekurangannya itu sangat langka banget. Sulit langka. Jadi seperti itu. Tapi kita dua kali bikin konten sebelum Lebaran. Itu gagal terus. Itu apa menurutmu karena apa? Itu karena kita nggak direstui kayak cuma nonton dua nggak direstui anjing. Ya, itu kemarin tuh tolol banget itu kemarin. Waktunya orang takbir loh, kita nggak bikin konten. Harusnya kamu takbiran gitu. Malah bikin konten. Ya akhirnya ya wes gak jadi. Tapi yang setahun yang lalu kita itu juga bikin konten, tapi nggak pas yang takbir. Enggak. Itu pun juga gagal. Masih ada space 1 hari sebelum takbir kalau nggak salah. Space ya, ada space. Dan itu hujan kalau nggak salah. Setelah kita pulang hujan. Oh. Nah, aku peteng ya. Di mana? Di depan stadion. Oh, stadion. Kan sing kita habis nonton kan kita masih ngerekam video di depannya stadion tuh. Habis itu kan selesai. Habis itu kan hujan itu. Nah, aku masih di sekitar situ. Untung gue kabas aja udah. Gak direstui kayaknya, guys. Tapi ini tadi menurut kamu gimana? Menurutmu direstui gak ini tadi? Oke sih. Kayak lancar aja gitu ngomongnya. Mungkin ini deh.
kesan-kesannya tadi ngopi di sini atau kesannya tadi sama pesan-pesan makannya ini gimana? Apa yang membuat kamu, oh ini kok spesial beda dari yang lain? Tadi kan udah ngobrol sama mbaknya kayak ini namanya kafenya Inspirasi Kopi gitu kan. Kayak, ini tempatnya baru kah gitu? Baru berapa tadi? 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan lah. 4 gitu. Bulan. Kayak recommended banget sih gitu loh. Gue taunya ini dari TikTok juga. FYP di TikTok gitu. Apa yang bikin teman-teman kesini tuh apa? Apa yang bikin teman-teman dari kesini tuh apa? Mungkin tuh tadi sih kayak mbaknya ramah, pelayanannya ramah gitu, makanannya enak-enak, mbaknya cantik dan jujur lihat memang cantik. Kalau pengen tahu langsung kesini aja. Pengen kenalan. Siapa? Pengen kenalan. Nanti aja lah. Kalau aku enggak ya, aku menjaga hati untuk yang ada di sana. Gak punya, gak apa-apa. Jadi cukup temanku aja. Harganya juga ramah di kantong sih ini untuk anak, mungkin anak-anak sekolah juga kalau mau mampir ngopi ke sini bisa. Kayak depan ini depan tadi ada sekolah kan SMP 2. Iya. Ya bisa anak-anak SMP 2 mungkin nongkrongnya di sini. Kayaknya gitu sih. Kalau mau cari wifi juga di sini, tinggal nyebrang doang kok itu. Yang pasti pesen ya guys, nggak cuma numpang wifi doang. Pasti pesen minimal pesen minum lah. Pesen lah ya. Orang murah kok, masa nggak pesen? Paling nggak apa es teh atau apa gitu. Orang murah kok. Nggak Indomie atau apa gitu kan bisa. Nah kalau dari aku di sini tuh yang bikin beda dari yang lain tuh ya. Di sini tuh yang pertama, kalau aku reviewnya, di sini tuh tempatnya simple. Dibilang gede nggak gede. Terus ada tempat outdoor sama semi outdoor. Tempat indoor sama semi outdoornya. Terus kalau dari ini pelayanannya tadi yang sama dibilang ramah, cantik ramah. Mau kenalan monggo. Cantiknya diulang-ulang terus ya guys ya sama dia guys. Ini ngajak kenalan ini kayaknya. Nanti. Terus yang bikin aku ini sih tadi loh dapat es krim. Free es krim. Kalau kamu kesini tuh dapat free es krim. Lumayan kan dapat es krim. Sesuai orang nggak sih? Sesuai orang. Kalau lu bawa 5 orang ya dapat es krim 5 gitu. Dapat es krim. Nah, itu tadi aku sempat tanya kan, itu momen apa gitu? Maksudnya apa? Cuma kita berdoa aja yang dikasih ternyata semua customer di sini. Ternyata semuanya dikasih es krim, guys. Jadi coba aja ke sini ya. Bisa sambil nugas atau mungkin sambil apa ya? Cuma sekedar nongkrong atau apa, kalian bisa banget di Inspirasi Kopi. Ngopi guys, ketika otak butuh inspirasi. Sesuai baju. Inspirasi Cafe. Dipasnya sak jam. Barang sih. Iya no. Dang, iya dek. Apa sing debat apa nih sing perlu di anu? Jawabannya. Planning menikah umur berapa? Planning. Kalau planning sih 28-an lah ya. Planning menikah umur 28. Sekarang umur 22. 22 berarti ada 6 tahun lagi. Apakah kamu sudah mempersiapkan itu? Pastinya. Selama 6 tahun tuh apakah kamu sudah mulai mempersiapkan mungkin menabung atau apa gitu? Mungkin kalau menabung sudah pastilah ya kayak nabung utama gitu kan. Nabung terus mental juga gitu. Yang masih apa namanya mungkin nata ego lah gitu. Masih menata ego. Masih kadang
suka ngeremehin hal kecil gitu kan, diperbaiki lah gitu. Karena ini sih aku bisa bilang ketika kita memutuskan untuk nanti menikah, membangun rumah tangga, itu kita itu juga disitulah sama-sama saling belajar untuk menata ego juga, saling belajar untuk bisa memanage emosi juga gitu loh. Ya kan kita belum pernah rumah tangga kan sebelumnya, jadi ya kita sama-sama belajar juga gitu loh. Jadi harus ada kesadaran kesananya juga. Jangan mengedepankan ego masing-masing. Kalau misalkan pasangan kita egonya lagi tinggi, kita harus merendah. Kalau kita pas lagi berapi-api, kita harus ya pasangan kita harus jadi air gitu loh. Jangan ego ketemu ego. Jadi ini apa mas? Ego ketemu ego? Bubar. Kayak di TikTok anjir. Ego ketemu ego. Bubar. Ya, jangan sampai, soalnya kan nikah juga ibadah gitu. Nah, kasian kan kalau bubar gitu. Nah itu loh, sekarang itu banyak banget yang istilahnya apa ya, mengentengkan itu, ngenteng nih pernikahan gitu loh. Maksudnya kan menikah itu kan isinya janji sakral. Menyepelekan pernikahan. Kan pernikahan itu janji sakral. Nah, dengan mudahnya mereka sudah memutuskan untuk bersama, terus dengan ketidakcocokan atau dengan segala macam apa alasannya mereka bubar. Nah, dengan mudahnya lagi mereka membangun rumah tangga lagi, terus kayak gitu lagi. Nah itu kayak aku tuh kayak lo tuh bukan mempermainkan manusia, bukan hanya mempermainkan manusia tapi juga mempermainkan Tuhan gitu loh. Karena kan waktu kita ijab itu kan janji kita kepada Tuhan, gitu loh. Janjinya sama yang nyiptain langsung loh. Masa ingkarin janji sama yang di atas? Wah, Anda berani sekali. Tapi dikongkon mulai langsung ya. Anda berani sekali. Oke, tadi berarti secara materi, secara mental, psikologi sudah dipersiapkan mulai dari sekarang. Memang harus seperti itu. Karena biar nanti planningmu itu tadi nggak meleset. Kayak aku. Seenggaknya kalau meleset pun nggak jauh-jauh amat loh gitu. Kayak aku dulu guys ya. Dulu tuh teman-temanku waktu kan lu planning berapa? Oh ya ini aku cerita ya. Dulu teman-teman waktu masih SMK itu pas waktu ditanya planning menikah umur berapa, nah ada yang lagi nongkrong iya di depan kelas lah. Ada yang jawab 25 nikah lah, seperti mungkin sunah Rasul kan 25 kan. Nah ada juga yang jawab, rata-rata yang jawab itu 25 guys, tapi aku waktu itu aku berpikiran aku 25 itu belum punya apa-apa. Terlalu dini nggak sih? Masih terlalu dini gitu. Selain terlalu dini, aku mikirnya kan memang aku nggak itu tadi loh, aku bukan pewaris yang perintis kan aku sendirian kan gitu. Aku mikirnya kayak yang pertama terlalu dini kalau 25, yang kedua aku 25 itu pasti belum punya apa-apa gitu. Dan gitu. ternyata memang benar kan, aku 25 belum punya apa-apa. Nah aku makanya pada waktu itu ya cuma sekedar ngomong lah intinya, cuma sekedar ngomong aku kayaknya 28. Itu lebih ada spare 3 tahun dari teman-teman lah. Nah itu kan masih nyantai aku di usia sampai 25 itu masih nyantai. 26 masih nyantai, 27 jebret COVID, semua buyar, tabungan semua habis. Itu tadi. Ada tahun depan 28 gitu. Tahun depannya 28, 29. Nah, itu nggak punya apa-apa, guys. Nah, sekarang sudah tembus 30, tembus. Sekarang ya masih survive. Gitu. Jadi mulai sekarang kamu harus benar-benar ngumpulin uang. Maksudnya gitu. Harus pilah-pilah mana kepentingannya benar-benar boleh lah ngikutin keinginan sesekali lah ya. Tapi kamu harus memperhatikan keuangan atau tabungan kamu. Kalau bisa mungkin di deposito atau mungkin masukkan ke reksadana atau apa gitu, atau investasi saham atau apa gitu. Itu lebih ini sih, lebih positif nanti untuk kedepannya. Kalau pesanku sih itu.
Masih temanku ada juga yang bilang gitu, kenapa nggak coba ke deposit aja gitu, kan lumayan setahun ke depan, setahun 3 tahun 5 tahun ke depan kan bunganya nambah gitu loh, itu juga bisa nambahin tabungan juga gitu. Nah, untuk ini kriteria pasangan, ada nggak kriteria pasangan secara khusus? Cara khusus tuh gimana? Maksudnya pasanganku tuh harus, aku pengennya tuh harus bisa menerima keadaanku kayak gitu loh. Maksudnya kamu ada nggak keinginannya untuk kriteria pasanganmu? Ya ada, semua orang pasti ada. Apa? Kalau jujur-jujuran sih jujur lah ya, minta pasangan udah pastinya apa, cantik is okay gitu. Kalau minta sama Allah nggak usah setengah-setengah, orang minta sama Allah nggak sama manusia. Minta aja dulu ya, perkara nanti beleset-belesetnya kan nanti pikir-pikir. Cantik baik ya kan. Terus apa namanya, kalau kalau lagi down tuh nggak mudah goyah, tetap berpendirian teguh gitu. Ya artinya mau Kalau nanti rumah tangga apa namanya ada goyahnya, ada daunnya tuh, mereka nggak gampang goyah, nggak gampang apa namanya kebawa arus gitu, kebawa pikiran yang aneh-aneh atau semacamnya gitu. Kayak mereka punya pendirian, keyakinan kuat gitu. Ini Allah, ini sebentar kok, sebentar nanti ke atas lagi. Ya artinya kan dia yang mau menemanimu dalam kondisi apapun. Nama pun teman hidup gitu. Nah, Bukan beban hidup. Nah, bicara soal itu tadi ya kriteria ya. Menurutmu penerimaan kita terhadap pasangan tentang masa lalu itu pengaruh nggak di kamu? Maksudnya kamu mempermasalahan itu nggak? Dengan masa lalunya ya? Bukan mempermasalahkan sih, lebih ke diobrolin aja dari awal gitu, kayak jujur aja lah, ya pokoknya diobrolin jujur gitu. Nanti kan dari situ kan kita bisa saling ngerti dan memahami gitu. Apakah kamu menerima kalau misalkan nih kan otomatis ketika kamu ketemu orang baru ya, mungkin ketemu orang baru atau calon pasangan gitu, kan otomatis dia punya kehidupan sebelum ketemu kita. Di umur yang ketemu kamu itu ke belakang kan dia punya kehidupan sendiri gitu loh. Kamu pun juga punya kehidupan sendiri. Nah, itu tuh kalau misalkan udah saling diobrolin di awal itu, kamu gimana? Maksudnya apakah itu menjadi kamu mempermasalahkan hal itu, atau mungkin kalau masa lalu mah nggak apa-apa, yang penting sekarang dan untuk kedepannya kita sama-sama memperbaiki atau kayak gitu? Enggak mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Karena aku juga kalau mau nilai orang lain tuh aku nilai diriku sendiri. Aku juga punya masa lalu sebelum ketemu kamu gitu. Jadinya kalau aku nggak mau mempermasalahin masa lalumu, nggak mau mempermasalahin masa laluku, aku juga nggak mau mempermasalahin masa lalumu. Gitu. Jadi masa lalu yang ya tiap orang kan pasti punya masa lalu yang gitu. Makanya kita mikir dulu, kita juga punya masa lalu gitu kan. Ngapain kita mempermasalahkan masa lalu dia sementara kita nggak mau dipermasalahin juga. Iya sih, tapi kebanyakan ada juga orang yang mempermasalahkan akan itu gitu loh. Maksudnya itu berarti masih egonya masih ada. Dia itu mempermasalahin, ternyata masa lalumu gini, terus akhirnya ya udahlah kita sampai di sini aja, kita nggak mau untuk sama-sama untuk kan kedepannya. Dari awal nggak ada komitmen yang kuat gitu, pengen sekedar penasaran aja. Anjay, penasaran. Ya buktinya selepas tanya itu kok langsung pergi ya yuk. Ya enggak, maksudnya kalian udah menjalin hubungan. Nah, terus ketika saling ngobrol tentang masa lalu, aku loh kayak gini, masa laluku gini. Nah, iya. Akhirnya timbul kayak keraguan. Gitu loh, maksudnya ternyata masa lalunya kayak gini, kayaknya aku nggak bisa. Kadang rasa ragu itu ada. Meneruskan ini deh, kayaknya aku harus mencari seseorang yang masa lalunya yang bagus-bagus gitu loh. Ya makanya itu tadi gitu. Kan ada keraguan kayak itu tadi, makanya dikuatin aja. Kalau aku sendiri ya guys, kalau ya sebenarnya sama kayak kamu. Kalau aku sendiri, kalau aku misalkan kenal sama seseorang, itu kan artinya tahun ini ke belakang itu kan miliknya.
Sama juga dengan aku. Yang ke belakang itu adalah intinya gini, masa lalu itu adalah milikmu dan masa laluku itu adalah milikku. Simpelnya gitu. Yang sekarang dan untuk masa depan itu adalah milik kita. Ojo dipotong nih TikTok ya. Jadi seperti itu. Jadi aku tuh kalau misalkan ada pasangan yang mau menerima kekuranganku ya, mau istilahnya pokoknya istilahnya mau sama aku itulah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, itu aku tuh nggak mempermasalahin sama sekali masa lalunya dia, nggak sama sekali. Yang penting sama-sama aku mau kita berubah ke arah yang lebih baik, udah itu yang penting. Tapi kalau misalkan kamu istilahnya kita ajak untuk menjadi yang lebih baik lagi nggak mau, ya sudah. Berarti kan memang aku bukan yang kamu mau kan, gitu loh. Jadi memang ya kita percaya aja bahwa yang ditakdirkan Tuhan untukmu itu pasti yang terbaik. Itu sih untuk meminimalisir rasa kecewa kita terhadap manusia. Minimalisir rasa kecewa tuh jangan berharap apapun. Kata-kata hari ini semetu loro loh. Oh ya, untuk meminimalisir rasa kecewa terhadap manusia, ya kita percaya aja bahwa takdir yang diberikan kepada kamu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Udah itu aja. Walaupun kamu istilahnya, misalkan kamu ya menjalin hubungan, terus kamu sudah buyar gitu ya, kan pasti rasa sakit hati atau rasa kecewa atau patah hati itu kan pasti ada. Nah, pasti kayak ya Tuhan, kenapa sih kok kayak gini, padahal aku sudah berharap sepenuhnya terhadap dia itu, tapi kenapa kok seperti ini. Nah, kamu harus itu tadi berpikir bahwa takdir yang diberikan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik buat kamu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu, sedangkan kamu tidak. Itu untuk meminimalisir rasa kecewa seperti itu sih kalau dari aku. Meminimalisir rasa kecewa dari aku sih, ya jangan berharap ke manusia aja. Tapi susah sih kalau aku tidak berharap sama manusia. Ya maksudnya susah, nggak berlebihan. Nah kalau itu sih masih masuk. Karena kalau aku cinta sama seorang ya pasti aku berharap lah. Iya. Misalnya kita cinta sama orang, masa kita nggak berharap untuk bisa memiliki gitu loh. Tapi jangan over. Nah itu sih. Kalau aku tuh orangnya emang kalau udah cinta itu ya sudah, aku berikan sepenuhnya hatiku untuk dia gitu loh. Nah kalau dia pergi otomatis ya aku pasti hancur lah. Itu sudah pasti itu. Adung ngegas 100%. Jangan gitu ya guys, nanti kamu yang akan terluka sendiri. Berarti masa lalu pasangan nggak bermasalahin ya? Nggak. Planning untuk 1 tahun ke depan apa? Tahun ke depan planning atau bisa dibilang resolusi lah. Tahun depan pengen 2 digit yang pertama. Ininya tabungannya atau gimana atau apanya? Tabung. 2 digit yang pertama ya kan nggak pernah 2 digit. Kita doakan aja ya guys, aku juga nggak pernah 2 digit tadi, makanya nggak berani untuk mengambil risiko itu tadi. Makanya kayak punya tahun depan gue punya pengenan 2 digit pertama gitu tahun depan gitu. Berarti itu di tahun 2026. Ya kita doa sama-sama. Soalnya di tahun 2027 kemungkinan ada banyak pengeluaran lumayan sih, makanya kayak pengen di 10 digit, di 2 digit itu. Oke lah, kita doakan sama-sama semoga di tahun depan di 2026 resolusinya tercapai. Amin. Dan itu juga aku juga pengen sih nanti kalau sudah resolusi itu tuh mungkin aku sudah agak berani ya untuk memutuskan untuk jenjang serius. Jenjang serius ya kalau udah 2 digit. Kita doain. Ya. Kalau sekarang 1 digit aja masih ngos-ngosan mas. Kita doain. Ya teman-temannya ini untuk jenang. Nah bicara soal ini ya, kamu misalkan nikah di KUA gitu mau apa enggak? Mau. Kalau dari kamunya mau? Mau. Kalau dari pasanganmu? Nah itu makanya kan. Nah kalau dapat pasangan yang sama-sama mau nggak apa-apa.
Kalau enggak gimana? Kamu gimana? Itu tadi dibuat simpel aja tadi. Cari yang lain Enggak dong. atau ngerubah pola pikirnya. Bukan dirubah pola pikir, atau kalau kalau udah bingung ya itu tadi. Istiqoroh. Karena kita tuh manusia nggak punya, Tapi kita kan punya batas gitu. Maksudnya kita iya, maksudnya istiqoroh. Tapi kalau dia tetap kekeh nggak mau nikah ke awal, itu mungkin ya terus gimana kamu? jawabannya bukan Berarti cari yang lain kan, berarti itu hati so. yang nggak sesingkat itu juga anjir. Gimana? Ya masa kalau udah istiqoroh dia tetap ngerti gini berarti kan bukan nganu kan, berarti cari yang lain kan, tapi nggak dalam rentang waktu deket juga. Ya, iya, maksudku berarti kan otomatis ada usaha untuk kamu ngasih pengertian dulu ke dia tuh. Nah, maksud aku begitu. Jadi kamu istilahnya mengubah pola pikirnya dia atau cara pandangnya dia dulu kan. Kalau misalkan bisa, kalau enggak rundingan dua keluarga biar ketemu jalan tengahnya gitu kan, otomatis kan mau nggak mau kan libatkan dua keluarga juga gitu. Jadi intinya orang tuamu sama orang tua dia saling musyawarah. Iya dong. Ini gimana kalau nikahnya sederhananya saja KUA. Nah, kalau nanti jadi orang tua yang berselisih gimana? Justru gimana ya? Kan kalau ujungnya berselisih kan berarti kan kayak pribadinya masing-masing dong. Kalau mau ketemu jalan tengah ngapain berselisih gitu? Kalau kita mau yang terbaik buat kita ngapain berselisih gitu? Kalau misalkan salah satunya yang masih kekeh nggak mau, berarti otomatis itu jawabannya. No. Berarti cari yang lain aja. Cari yang lain, tapi dalam cara jangan yang waktu dekat gitu. Iyalah, nggak mungkin langsung ya udahlah adik buyar ya, kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin lah kayak gitu ya. Otomatis itu ya bilang baik-baik ya, kayak kuat mampuku dengan biaya segini DKUA atau resepsi kecil-kecilan tuh. Makanya aku tuh tertarik dengan ini kata-kata di TikTok atau mungkin di IG atau lainnya itu gini. Ini buat cewek. Kalau ada cowok punya uang 10 juta, terus diajak nikah di KUA sederhana. Nah, sisa uangnya itu dibuat untuk hidup selanjutnya. Apakah diterima kayak gitu kan? Iya. Nah, itu tuh gimana menurut cewek-cewek? Apakah diterima seperti itu? Makanya dalam kalau yang pacaran udah lama kan otomatis kan harus mengenal banget kan kayak keluarganya kayak gimana gitu. Iya ya. sih. Makanya gitu, kayak pacaran bukan sekedar kita jalan sama anaknya, makan minum ke bioskop doang, kita mendengarkan juga sama keluarganya gitu. Iya biar sih, tahu mereka maunya tuh apa. Iya sih, bener sih. Ya intinya itu tadi, kita harus saling ini sih, mindset kita, pola pandang kita itu harus disamakan dahulu. Nggak hanya dua kepala, tapi dua keluarga. Dua keluarga. Itu sih. Ya itu tadi, karena durasinya juga udah ini ya, durasinya udah durasi. Semoga kita berdoa bisa mencapai 2 digit di tahun depan. Ya, aku amin. juga itu mas, doaku juga mencapai 2 digit itu di tahun depan, dan bisa menghalalkan seseorang yang sedang kalau tujuannya baik sih biasanya dipermudah. Amin, semoga ya. Dan tetap semangat buat kalian yang mungkin mempunyai relationship yang complicated, mempunyai relationship yang long distance relationship mungkin. Itu kita harus saling ini sih, jaga komunikasi juga. Masalah perdebatan, masalah perselisihan itu wajar lah, wajar dong. Kalau belum menikah malah lebih parah dari itu. Kita harus bisa untuk menyelesaikannya dengan segera, jangan ke larut. Sampai jumpa di perjumpaan kita di next obrolan TikTok kehidupan. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih.